kabarnya hari ini? Dalam pembahasan video kali ini, Kak Dita bakal ngebahas mengenai jalur masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Dan ada apa aja sih jalur perguruan tinggi keagamaan Islam negeri? Di jalur ini ada 3 jalur. Yang pertama, ada jalur SPAN PTKIN, ada jalur UM PTKIN, ada jalur UM Mandiri Lokal. Dan untuk jalur SPAN PTKIN itu sama dengan jalur SNMPTN. Perbedaannya hanya ketika jalur SPAN PTKIN itu yang penting dia dapat rekomendasi dari sekolah, tetapi ketika SNMPTN itu hanya bisa untuk siswa-siswa terpilih. Dan untuk SPAN PTKIN ini untuk pendaftarannya itu secara gratis dan ditanggung oleh pemerintah. Untuk jalur UMPTKIN itu dalam kondisi pandemi seperti ini itu dia menggunakan jalur SSE atau sistem secara elektronik. Dan dalam SSE ini kita bakal diteskan dengan mengenai mata pelajaran tentang tes kemampuan dasar dengan tes keislaman, bahasa, ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial. Dan untuk jalur mandiri itu sebenarnya sama dengan jalur UMPTKIN. Hanya perbedaannya jalur mandiri itu dia untuk biaya pendaftarannya itu lebih mahal dibandingkan dengan jalur UMPTKIN. Dan selanjutnya, untuk persyaratan siswa masuk ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, yang pertama memang dia merupakan siswa dari sekolah menengah atas atau sekolah negeri dan MA negeri maupun pondok pesantren, yang pastinya dia mempunyai rekomendasi dari sekolah, dan yang pastinya siswa tersebut memiliki NISN dan mempunyai kesehatan fisik yang bagus. Dan untuk program pemilihan program studi pilihan, untuk jalur SPAN PTKIN itu boleh teman-teman semua memilih 4 jurusan dengan maksimal 2 universitas. Dan untuk jalur UMPTKIN itu teman-teman bisa memilih 3 jurusan dari 2 universitas. Dan untuk jalur UM Mandiri Lokal itu sebenarnya sama. Tapi untuk tes dari UMPTKIN itu dilakukan secara serentak, sementara untuk UM Mandiri Lokal itu dilakukan secara sesuai dengan kampus dari masing-masing universitas atau YIN ataupun STAIN. Dan untuk pelaksanaan ujian atau pelaksanaan sistem secara online atau secara elektronik dalam masa pandemi ini, tes UMPTKIN, tes UM Mandiri itu dilakukan secara SSE atau sistem secara elektronik. Jadi dalam sistem ini itu diberlakukan untuk tes secara tes kemampuan dasar, tes bahasa, tes keislaman maupun tes ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Dan sebenarnya apa sih perbedaan dari jalur PTKIN dengan jalur PTN? Jalur PTKIN itu yang pastinya di bawah kenaungan dari Kementerian Agama, sementara jalur PTN itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan di sini saya akan membahas apakah bisa di jalur PTKIN itu kita daftar bersamaan dengan jalur PTN. Dalam PTKIN maupun jalur SPAN PTKIN itu dia berbeda waktu dalam pendaftaran SNMPTN, tetapi siswa tersebut bisa mendaftar kedua-duanya. Jadi misal teman-teman semua mau daftar SNMPTN, tapi teman-teman juga mau daftar di SPAN PTKIN nih. Jadi teman-teman bisa ngedaftar keduanya. Semisal teman-teman keterima di dua-duanya, teman-teman bisa pilih salah satu yang pastinya yang paling penting atau prioritas. Seperti teman-teman lebih milih jalur SNMPTN. Dan teman-teman bisa membuat surat pengunduran diri di jalur SPAN PTKIN-nya ketika teman-teman mau mengundurkan diri di jalur tersebut. Untuk alur pendaftaran jalur PTKIN, teman-teman nggak beda jauh kok dengan jalur pendaftaran PTN. Teman-teman cuma bisa langsung mengisi biodata di websitenya UPTKIN AC.id, dan teman-teman bisa misalkan mendaftar jalur SPAN PTKIN, teman-teman bisa mendapatkan PIN, dan UMPTKIN juga seperti itu, dan UM Mandiri Lokal juga seperti itu. Baiklah, itulah penjelasan informasi mengenai jalur masuk PTKIN. Dan untuk teman-teman semua tetap semangat dan tetap optimis untuk menggapai pilihannya masing-masing. Terima kasih.